Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Aulia Rangga Satria dengan NIM 2301031004 dan rekan saya yaitu Gilang Datriano dengan NIM 2301032012. Kami dari kelas 2B D3 Teknik Listrik Politeknik Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai segitiga daya yang bertujuan untuk memahami konsep dasar segitiga daya dalam sistem kelistrikan. Saya harap melalui presentasi ini kita semua bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana daya aktif, daya reaktif, dan daya semu saling berkaitan dalam segitiga daya. Semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Kalau begitu, langsung saja kita ke presentasi. Yang pertama, mari kita mulai dengan pengertian dari segitiga daya. Segitiga daya adalah konsep dalam kelistrikan yang menggambarkan hubungan antara tiga jenis daya, yaitu daya aktif, daya reaktif, dan daya semu. Konsep ini membantu dalam perhitungan dan pemahaman cara kerja daya dalam sistem listrik. Yang pertama yaitu adanya daya aktif yang dilambangkan dengan P. Daya nyata yang diukur dalam watt. Digunakan untuk kerja nyata seperti menyalakan lampu atau menggerakkan motor. Dan adanya daya reaktif yang dilambangkan dengan Q. Diukur dalam volt ampere reaktif. Diperlukan untuk membantu medan magnet dalam beban reaktif seperti motor dan transformator. Yang selanjutnya yaitu adanya daya semu yang dilambangkan dengan S. Diukur dalam volt ampere. Merupakan kombinasi dari daya aktif dan daya reaktif dihitung dengan rumus S sama dengan akar P kuadrat tambah Q kuadrat. Segitiga daya membantu memvisualisasikan hubungan matematis antara daya aktif, daya reaktif, dan daya semu serta memungkinkan analisis lebih mudah mengenai faktor daya yang mempengaruhi efisiensi sistem. Pemahaman mengenai segitiga daya penting dalam mengelola sistem tenaga listrik agar efisien dan stabil, terutama dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan daya nyata dan daya reaktif. Berikutnya, kita akan melihat sejarah perkembangan dari konsep segitiga daya. Konsep segitiga daya mulai dikenal seiring perkembangan teknologi listrik pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Penelitian awal tentang hubungan antara arus, tegangan, dan daya dilakukan oleh ilmuwan seperti Nikola Tesla, Thomas Edison, dan Charles Proteus Steinmetz yang mengembangkan teori dasar untuk sistem tenaga listrik. Tesla dan Edison menjadi pelopor dalam penggunaan arus bolak-balik atau yang bisa disingkat dengan AC dan arus searah DC yang memperkenalkan kebutuhan akan manajemen daya dalam sistem distribusi listrik. Pada awal abad ke-20, konsep segitiga daya diperkenalkan seiring meningkatnya kebutuhan akan pengelolaan daya listrik pada perangkat seperti motor dan transformator. Para ahli listrik mulai menggunakan prinsip trigonometri untuk menggambarkan daya aktif di sumbu horizontal dan daya reaktif di sumbu vertikal dan daya semu sebagai sisi miring, sehingga ketiga daya ini dapat divisualisasikan dan dihitung. Standarisasi konsep ini segera diikuti oleh adopsi luas dalam berbagai bidang teknik elektro, seperti analisis tenaga listrik dan desain jaringan distribusi. Rumus dasarnya yaitu S kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah Q kuadrat. Juga mulai diterapkan secara luas, menjadikan segitiga daya sebagai alat praktis untuk perhitungan beban dan faktor daya. Untuk lebih memahami segitiga daya, kita harus mengenal tiga komponen utamanya. Yang pertama yaitu adanya daya aktif, daya nyata yang melakukan kerja seperti menyalakan lampu diukur dalam watt. Yang kedua yaitu daya reaktif, daya yang membentuk medan listrik atau magnet tanpa melakukan kerja nyata diukur dalam volt ampere reaktif. Yang ketiga yaitu daya semu, total daya yang disuplai sumber kombinasi P dan Q diukur dalam volt ampere dengan rumus S sama dengan akar P kuadrat tambah Q kuadrat.
Daya aktif adalah daya yang digunakan untuk melakukan kerja nyata dalam sistem kelistrikan, diukur dalam watt. Daya ini dikonsumsi oleh beban untuk mengubah energi listrik menjadi energi lain, seperti panas, cahaya, atau gerakan mekanik, sehingga langsung berkontribusi pada performa alat atau mesin. Karakteristik utama daya aktif tersendiri yaitu: yang pertama, adanya penggunaan nyata. Daya aktif adalah energi yang benar-benar digunakan oleh perangkat listrik, misalnya untuk menyalakan lampu, menjalankan pemanas, atau memutar motor. Tanpa daya aktif, perangkat-perangkat ini tidak dapat berfungsi. Yang kedua yaitu efisiensi dalam faktor daya. Daya aktif terkait dengan faktor daya, yang menunjukkan seberapa efektif sebuah perangkat listrik menggunakan daya yang tersedia. Semakin tinggi faktor daya, semakin efisien energi listrik digunakan untuk kerja nyata. Sementara faktor daya rendah menunjukkan bahwa hanya sebagian dari daya semu yang diubah menjadi kerja. Daya aktif dapat dihitung menggunakan rumus P sama dengan V dikali I dikali cos V, di mana P adalah daya aktif, V adalah tegangan, I adalah arus, cos V adalah faktor daya. Contoh penggunaan daya aktif dapat ditumpahkan dalam berbagai aplikasi sehari-hari yang menggunakan energi listrik untuk menghasilkan kerja nyata. Contoh yang pertama yaitu adanya lampu pijar. Sebuah lampu pijar dengan daya 60 watt akan mengkonsumsi 60 watt energi listrik untuk menghasilkan cahaya. Seluruh energi listrik yang diterima digunakan untuk memanaskan filamen dan menghasilkan cahaya. Hal ini menunjukkan bahwa daya aktif langsung menghasilkan keluaran yang dapat dimanfaatkan. Dalam hal ini cahaya. Dalam perhitungan kebutuhan daya untuk instalasi listrik, daya aktif sangat penting untuk menentukan pasokan energi yang diperlukan. Misalnya, jika total kebutuhan daya aktif di sebuah rumah adalah 900 watt dengan faktor daya 0,8, maka perhitungan daya semu yang harus disediakan oleh PLN dapat dihitung sebagai berikut. S sama dengan P per cos P sama dengan 900 per 0,8 didapati hasil 1125 volt ampere. Ini menunjukkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pasokan dari PLN harus minimal 1125 volt ampere. Penggunaan daya aktif dan pemahaman tentang faktor daya ini tidak hanya memastikan peralatan berjalan dengan baik, tetapi juga membantu dalam efisiensi energi dan penghematan biaya. Komponen utama berikutnya yaitu daya reaktif. Daya reaktif adalah daya yang diperlukan untuk membentuk medan magnet dalam sistem kelistrikan, terutama pada beban induktif seperti motor listrik dan transformator. Meskipun daya ini tidak menghasilkan kerja nyata, keberadaannya sangat penting agar perangkat-perangkat ini dapat berfungsi dengan baik. Daya reaktif diukur dalam volt ampere reaktif dan merupakan komponen kunci dalam pengelolaan energi listrik. Karakteristik utama daya reaktif yaitu pembentukan medan magnet. Daya reaktif digunakan untuk menciptakan medan magnet yang diperlukan oleh perangkat induktif agar beroperasi optimal. Misalnya, pada motor listrik, medan magnet yang dihasilkan memungkinkan interaksi elektromagnetik untuk memutar motor. Sedangkan pada transformator, medan magnet mendukung proses induksi antara kumparan primer dan sekunder untuk transfer arus yang efisien. Yang kedua, hubungan dengan daya aktif. Keberadaan daya reaktif penting untuk menjaga kestabilan dan efisiensi sistem kelistrikan. Tanpa cukup daya reaktif, perangkat induktif tidak dapat berfungsi optimal, yang dapat menyebabkan ketidakstabilan arus listrik dan penurunan efisiensi. Keseimbangan antara daya aktif dan daya reaktif adalah kunci untuk menjaga kualitas daya dan kinerja perangkat listrik. Daya reaktif dapat dihitung menggunakan rumus Q sama dengan V dikali I dikali sin V, di mana Q adalah daya reaktif, V adalah tegangan, I adalah arus, sin V adalah faktor reaktif yang menunjukkan proporsi daya yang digunakan untuk membentuk medan magnet dibandingkan dengan daya yang melakukan kerja nyata.
Contoh penggunaan daya reaktif dapat ditemukan dalam berbagai aplikasi industri dan komersial. Yang pertama yaitu di motor induksi. Motor listrik industri memerlukan daya reaktif untuk menciptakan medan magnet di kumpulan stator yang diperlukan untuk menginduksi rotor. Yang kedua, adanya di transformator. Dalam transformator, daya reaktif diperlukan untuk membangkitkan medan magnet pada kumparan primer yang kemudian menginduksi kumparan sekunder. Sebagai contoh perhitungan, misalkan sebuah motor listrik memiliki tegangan 230 volt dan arus 5 ampere dengan faktor daya 0,8. Maka perhitungan daya reaktifnya dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, kita hitung daya semunya. S sama dengan V dikali I sama dengan 230 dikali 5. Dapat hasil 1150 volt ampere. Yang kedua, kita hitung daya aktifnya. P sama dengan S dikali cos V sama dengan 1150 dikali 0,8. Didapati hasil 920 watt. Yang terakhir, kita hitung daya reaktifnya. Q sama dengan akar S kuadrat kurang P kuadrat disama dengan akar 1150 kuadrat dikurang 920 kuadrat sama dengan 660 VAR. Jadi hasil terakhirnya yaitu 660 VAR. Selanjutnya presentasi yaitu daya semu yang akan dipresentasikan oleh rekan saya yaitu Gilang Datriano. Daya semu. Daya semu yang juga dikenal sebagai apparent power adalah total kapasitas daya yang tersedia dalam suatu sistem kelistrikan diukur dalam 1 volt ampere. Daya semua merupakan hasil dari perkalian antara tegangan efektif dan arus efektif I dalam suatu rangkaian listrik dinyatakan dengan rumus S sama dengan V kali I, di mana S adalah daya semu, V adalah tegangan dalam volt, dan I adalah arus dalam ampere. Daya semu mencakup dua komponen utama, daya aktif nyata dan daya reaktif. Daya aktif adalah daya yang digunakan untuk melakukan kerja nyata, sedangkan daya reaktif diperlukan untuk membangkitkan medan magnet pada beban induktif. Daya semu dapat dihitung menggunakan hubungan trigonometri dalam segitiga daya, di mana S sama dengan akar P pangkat 2 sama dengan Q pangkat 2, di mana P adalah daya aktif dan Q adalah daya reaktif. Dengan demikian, daya semu memberikan gambaran keseluruhan tentang kapasitas daya yang diperlukan oleh suatu sistem. Misalkan sebuah rumah memiliki kebutuhan daya nyata sebesar 900 watt dengan faktor daya 0,8. Untuk menghitung suplai daya semu yang dibutuhkan agar peralatan listrik di rumah dapat berfungsi dengan baik, rumus yang digunakan adalah S P per cos P, dengan nilai P 900 watt dan cos P sama dengan 0,8. Maka S 900 per 0,8 sama dengan 1125 volt ampere. Artinya suplai daya minimal yang diperlukan dari penyedia listrik adalah 1125 volt ampere agar semua peralatan elektronik di rumah dapat berfungsi dengan baik tanpa gangguan. Ini menunjukkan pentingnya penyediaan daya semu yang mencakupi untuk mengakomodasi kebutuhan daya aktif dan reaktif. Segitiga daya adalah alat visual yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara tiga jenis daya dalam suatu sistem kelistrikan: arus bola-balik AC, daya aktif P, daya reaktif Q, dan daya semu S. Dalam segitiga ini, daya aktif dan daya reaktif membentuk dua sisi dari segitiga siku-siku, sementara daya semu adalah sisi miring yang menghubungkan keduanya. Dalam segitiga daya, hubungan antara daya aktif dan daya reaktif dan daya semu dapat dijelaskan melalui rumus trigonometri dan teorema Pythagoras. 1. Teorema Pythagoras. Teorema ini menggambarkan hubungan antara ketiga jenis daya tersebut dalam segitiga daya. S pangkat 2 per S pangkat 2 sama dengan P pangkat 2 tambah Q pangkat 2. S adalah daya semu hipotenusa, P adalah daya aktif sisi horizontal, Q adalah daya reaktif sisi vertikal.
2. Faktor daya Kospi. Faktor daya adalah perbandingan antara daya aktif dan daya semu yang menunjukkan beberapa efisien daya dalam sistem digunakan untuk melakukan kerja nyata. Kospi sama dengan P per S, di mana Kospi adalah sudut fase antara tegangan dan arus. Faktor daya mendekati 1 menunjukkan sistem yang efisien, di mana hampir seluruh daya semu digunakan untuk melakukan kerja nyata. Sebaliknya, faktor yang daya rendah menunjukkan banyak daya yang dibuang untuk membentuk medan magnet yang dapat menurunkan efisiensi sistem. Faktor daya adalah rasio antara daya aktif P yang digunakan untuk melakukan kerja nyata dan semu S yang total kapasitas daya dalam sistem kelistrikan. Faktor daya dinyatakan dengan rumus P per S sama dengan Kospi, di mana Kospi adalah sudut fase antara arus dan tegangan. Nilai faktor daya berkisar antara 0 hingga 1. Dengan nilai mendekati 1 menunjukkan efisiensi yang tinggi dalam penggunaan daya listrik. Sebaliknya, nilai yang lebih rendah menunjukkan adanya proporsi daya reaktif yang lebih besar yang tidak digunakan untuk melakukan kerja nyata. Faktor daya dan dampaknya. Dampak dari faktor daya ada beberapa, yaitu 1. Efisiensi energi. Faktor daya yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar energi listrik yang disuplai digunakan secara efektif untuk melakukan kerja. Sebaliknya, faktor daya rendah berarti banyak energi terbuang sebagai daya reaktif yang dapat menyebabkan pemborosan dan peningkatan biaya operasional. 2. Biaya operasional. Bagi konsumen besar seperti pabrik, PLN mengenakan biaya tambahan jika faktor daya di bawah ambang tertentu (seringkali 0,85). Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan sistem untuk mengalirkan daya aktif secara efisien akibat tingginya proporsi daya reaktif. 3. Kualitas daya listrik. Faktor daya juga berpengaruh terhadap kualitas daya listrik. Penurunan kualitas daya dapat menyebabkan kerusakan pada peralatan listrik, kegagalan operasi, dan peningkatan kerugian energi pada sisi beban. Jenis faktor daya. Faktor daya dapat dibagi menjadi 3 jenis utama, tergantung pada karakteristik beban listrik. 1. Faktor daya unity. Ketika Kospi sama dengan 1, semua daya digunakan untuk kerja nyata tanpa komponen reaktif. Ini terjadi pada beban resistif murni seperti pemanas listrik. 2. Faktor daya terbelakang (lagging). Terjadi pada beban induktif seperti motor listrik dan transformator, di mana arus tertinggal dari tegangan dan membutuhkan daya reaktif untuk medan magnet. 3. Faktor daya mendahului (leading). Terjadi pada beban kapasitif, di mana arus mendahului tegangan, biasanya pada sistem dengan banyak kapasitor yang menyimpan dan mengembalikan daya reaktif. Beberapa dampak utama yang dihasilkan dari rendah faktor daya. Yang pertama, kerugian daya (power losses). Rendahnya faktor daya yang menyebabkan arus yang mengalir dalam sistem menjadi lebih besar, yang berujung pada peningkatan kerugian daya. Kerugian ini dapat dihitung dengan rumus di mana adalah kerugian daya, I adalah arus listrik, dan R adalah tekanan pengantar. Semakin besar arus, semakin besar pula kerugian daya yang terjadi di sepanjang pengantar. 2. Biaya pengantar yang meningkat. Karena arus yang lebih tinggi diperlukan untuk mengalir daya aktif yang sama, ukuran pengantar harus ditingkatkan untuk mengurangi kerugian daya. Hal ini menyebabkan biaya instalasi dan pengadaan pengantar menjadi lebih tinggi. 3. Tegangan jatuh. Faktor daya rendah menyebabkan tegangan jatuh di sepanjang pengantar, mengurangi tegangan di ujung penerima dan bisa mengganggu operasi peralatan. 4. Efisiensi rendah. Tegangan jatuh dan kerugian daya membuat efisiensi sistem menurun, mengakibatkan energi terbuang dan biaya operasional lebih tinggi. 5. Benda dari penyedia listrik. Penyedia listrik seperti PLN dapat mengenakan denda bagi pelanggan industri dengan faktor daya di bawah ambang tertentu (-0,85), meningkatkan tagihan listrik. Untuk mengurangi dampak negatif dari faktor daya rendah, ada beberapa langkah berbagai, yaitu 1. Pemasang kapasitor. Kapasitor dipasang untuk menyuplai daya reaktif langsung.
pengurangan beban pada jaringan utama dan peningkatan faktor daya. 2. Penggunaan peralatan faktor daya tinggi. Memilih peralatan dengan faktor daya tinggi seperti motor modern dengan koreksi faktor daya internal membantu mengurangi konsumsi daya reaktif. 3. Manajemen beban. Mengatur waktu menggunakan beban secara bijaksana, terutama menghindari penggunaan peralatan reaktif bersamaan dapat mengurangi puncak konsumsi daya. Contoh soal: sebuah mesin listrik di pabrik memiliki faktor daya 0,7 dan daya semu sebesar 20 kVA. Itu daya aktif yang dikonsumsi oleh mesin tersebut. Sebuah motor induksi mengkonsumsi daya sebesar 10 kV dengan faktor daya cos P sebesar 0,6. Tentukan daya reaktif Q yang diperlukan motor tersebut. 3. Sebuah peralatan elektronik mengkonsumsi daya aktif sebesar 12 kW dan daya reaktif sebesar 9 kVA dan tentukan besar daya semu S yang dibutuhkan peralatan tersebut. Penyelesaian: diketahui daya semu S sama dengan 20 kVA. Faktor daya cos P sama dengan 0,7. Ditanya daya aktif P berapa? Penyelesaian: P sama dengan S bagi cos P. P sama dengan 20 kVA dibagi 0,7 sama dengan 14 kW. Jadi daya aktif yang dikonsumsi oleh mesin adalah 14 kW. Penyelesaian soalan yang kedua. Daya semu S sama dengan 10 kVA. Faktor daya cos P sama dengan 0,6. Ditanya daya reaktif Q berapa? Penyelesaian: Q sama dengan S sin P. Karena cos P sama dengan 0,6, kita carikan nilai sin P dengan sin P sama dengan 1 dikurang cos P pangkat 2 sama dengan 1 dikurang 0,6 pangkat 2 sama dengan 1 dikurang 0,36 sama dengan 0,64 sama dengan 0,8. Kemudian substitusi nilai S dan sin P. Q sama dengan 10 kVA dibagi 0,8 sama dengan 8 kVAR. Jadi daya reaktif yang diperlukan motor adalah 8 kVAR. Diketahui soal yang ketiga. Diketahui daya aktif P 12 kW, daya reaktif Q 9 kVAR. Ditanya daya semu S berapa? Penyelesaian: S sama dengan akar P pangkat 2 tambah Q pangkat 2. S sama dengan akar 12 kW pangkat 2 tambah 9 kVAR pangkat 2. S sama dengan akar 144 tambah 81 sama dengan akar 225 sama dengan 15 kVA. Jadi daya semu yang dibutuhkan oleh peralatan tersebut adalah 15 kVA. Sekian presentasi hari ini kami dari kelompok 1. Kalau ada kata-kata yang salah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.